guys, salam sehat. Olahraga adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Selain menyehatkan, juga membuat kita segar di musim pandemi corona ini. Maka sempatkan waktu untuk berolahraga agar tubuh kita sehat selalu. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Selamat pagi anak-anakku, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini, pembelajaran kita adalah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan dan membuat kesimpulannya. Baiklah anak-anakku, sekarang Pak Ardi sampaikan pengertian kesimpulan, biar kalian lebih memahami dan mengerti. Kesimpulan atau simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam suatu paragraf. Nah, berikutnya ada beberapa cara untuk menyimpulkan paragraf, yakni yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat, jawaban dari ide pokok. Berarti kita tidak lepas dari kalimat utama ataupun ide pokok. Berikut ini Pak Ardi kasih contoh sebuah paragraf. Nah, kita cari kesimpulannya bersama-sama. Ayo kita baca bersama-sama. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Simpulan teks tersebut adalah, nah, di situ ada 4 jawaban. Kalian bisa memilih salah satu mana yang tepat. Yang A, tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. B, tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. Yang C, tidur dengan waktu yang cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Dan yang D, tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam. Oke anak-anakku, sekarang kalian tentukan kesimpulan pada paragraf tersebut. Lihat baik-baik, baca dengan cermat. Baiklah anak-anakku, sekarang kita bahas paragraf ini. Yang A, tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. Tidak mungkin, itu tidak sesuai dalam teks paragraf tersebut. Selanjutnya kita lihat yang D, tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam. Itu juga pernyataan yang kurang tepat pada paragraf tersebut. Sekarang jawabannya di antara B dan C. Kita lihat yang B, tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. Memang kalimat itu ada dalam paragraf tersebut, tapi belum mewakili. Berarti jawaban yang benar adalah C. Ya, tepat sekali. Tidur dengan waktu yang cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Jadi kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi, fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Nah, dari situ tadi kita temukan kesimpulannya yang diambil dari kalimat utama, kita ringkas menjadi ide pokok, lalu kita simpulkan dengan paragraf keseluruhan. Nah, di situ kita lihat diambil dari kalimat utama.
Jadi kalian ringkas menjadi tidur yang cukup dan berkualitas menjaga tubuh terserang penyakit. Bisa juga tidur yang cukup dan berkualitas menjaga tubuh agar tetap sehat. Artinya kan sama, sehat itu tidak sakit. Jadi kalian bisa menggunakan istilah lain atau kata-kata yang lain, yang pasti artinya sama. Jadi pada dasarnya kesimpulan itu adalah inti dari sebuah paragraf atau ringkasan dari sebuah paragraf. Kalian jadikan satu, tentukan dulu kalimat utamanya, ringkas menjadi ide pokok, lalu kalian gabung dari kalimat-kalimat penjelas atau pendukung menjadi sebuah kesimpulan. Kalian bisa menggunakan istilah-istilah yang lain atau kata-kata yang lain, asalkan itu tepat dan sesuai dengan paragraf tersebut. Bisa dimengerti anak-anakku? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa putar ulang videonya lagi, atau bisa langsung hubungi dengan Pak Ardi. Semangat ya! Saatnya mengerjakan tugas. Oke anak-anakku, sekarang kalian buka buku paket kalian 6A, halaman 64. Kalian baca paragraf berjudul ikan tenggiri. Enak sekali ikan tenggiri ini, apalagi dibakar. Jadi lapar Pak Ardi. Baiklah, kita kembali ke topik. Lalu kalian tuliskan ide pokok dan kesimpulannya pada paragraf tersebut. Kerjakan di buku tugas ya. Nah, ini dia teks paragraf ikan tenggiri. Kalian cari ide pokoknya, lalu buatlah kesimpulan pada paragraf tersebut. Nah, dalam pembuatannya seperti berikut ini ya, dengan tabel. Sudah ada contohnya di buku kalian. Kalian tinggal cari. Yang pasti kalian baca dulu teks paragraf dengan cermat, dengan baik, baru bisa menemukan ide pokok dan kesimpulannya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu berdoa, dan salam sehat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dah.